Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Islantina Hasan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Stress and Rhythm. Definisi dari stres sendiri yaitu dari kamus stres adalah stres, tapi dalam bahasa Indonesia berarti tekanan. Sama halnya ketika kita stres, pasti kita tertekan. Stress language are language spoken with differing degrees of emphasis on the words and syllables in the sentence. We can conclude that stress is in English. We accentuate or stress one syllable in a word. We pronounce that syllable louder than others. Jadi, dalam sebuah kata, kita mengucapkannya berbeda dari huruf lain. Seperti contoh, invitation ini menjadi invitation. Position menjadi position. Become menjadi become. Remind menjadi remind. Painter yang ditekan painter. Lalu juga ada contoh unstressed word yang tidak perlu ditekan dalam pengucapan kata tersebut, seperti dari determiners. Contohnya a, an, the. Lalu ada auxiliary verbs can, have, may, will. Conjunction ada an, but, us. Ada pronouns you, he, she, use, it, them. Lalu setelah kita mempelajari definisi dan beberapa contoh dari stress dan unstress, di sini kita akan mendapat fungsi dari belajar stres. Yang pertama yaitu aiding in language acquisition. Learning stress help you pick up language better by boosting your speaking skills and making it easier to understand what others are saying. Fungsi yang pertama adalah dari belajar stres ini kita akan lebih baik dalam pengucapan bahasa Inggris. Speaking skills-nya akan menaik dan membuat pendengar lebih memahami apa yang kita ucapkan. Yang kedua adalah stress in pronunciation refers to the emphasis placed on certain syllables or word part in a word. This not only affects the intonation and articulation of words, but can also change the meaning of the word. For example, in English, the difference in stress in the word present antara present dan present itu menunjukkan perbedaan arti ketika tidak menggunakan kaidah stres sendiri. Lalu yang kedua ada definition of rhythm. Dari kamus, rhythm berarti strong, regular, repeat, pattern of movement of sounds. Dan pada bahasa Indonesia kita bisa mengucapkannya irama. Rhythm is about how we say things rather than what we say, the way the voice rises and falls when speaking. In other words, the music of the language. There are two basic patterns of intonation in English, falling intonation and rising intonation. In the following example, a downward arrow indicates a fall in intonation and an upward arrow indicates a rise in intonation. Jadi irama ini sama seperti intonasi. Ketika kita berbicara, pasti ada irama atau intonasi yang naik dan ada yang turun.
Seperti pada definisi di bawah ini, ada 2 basic pattern dalam intonasi di bahasa Inggris, yaitu naik, intonasi naik dan intonasi turun. Falling intonation is the most common intonation pattern in English. Falling ini adalah yang paling sering diucapkan pada intonasi bahasa Inggris. Information questions, confirmatory question text, and exclamations. Seperti information questions, confirmatory question text, and exclamation. Contohnya sebagai berikut. Contoh-contoh falling intonation. Dari statements ada nice to meet you. Itu kan nadanya turun. Nice to meet you. I will be back in a minute. A minute. Lalu ada commands. Write your name here. Write your name here. Show me what you've written. Lalu dari WH question ada what country do you come from? Where do you work? Lalu ada dari exclamation. How nice of you. That's just what I need. Lalu ada selanjutnya adalah intonasi naik, yaitu rising intonation. Rising intonation invites the speaker to continue talking. It is normally used with yes or no question and question text that are real questions. Biasanya rising intonation ini digunakan untuk pembicara ketika nadanya mau naik. Pembicaraannya itu mau melanjutkan nada bicara. Contohnya seperti yes or no question ini. Bisa untuk menjawab question seperti yes or no. Do you like your new teacher? Have you finished already? Lalu ada contoh yang real questions. We meet already, haven't we? You like fish, don't you? Kan itu naik, intonasi naik. Setelah kita mempelajari rhythm, ini adalah 2 fungsi dari belajar rhythm. Yang pertama adalah smooth speech. Good rhythm helps maintain the smooth flow of speech, making communication sound natural and easily understandable to listeners. Jadi yang pertama ini adalah membuat irama kita lebih baik, membantu kita berbicara kita lebih smooth dan membuat komunikasi kita lebih natural dan mudah dipahami oleh pendengar. Lalu ada enhancing intonation. Proper rhythm helps regulate sentence intonation, ensuring it matches the intent message accurately. Membantu kita memanage intonasi dalam suatu kalimat yang kita ucapkan. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di komen saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.